Sabtu pagi kemarin ketika Idul Fitri hari pertama, saya nyetir ke pemakaman ibu dan bapak saya ke Tangerang. Ya. Pemakaman Katolik sepi, tapi pemakaman Muslim, pemakaman Islam, saudara-saudari kita yang merayakan Idul Fitri, mereka pulang sholat Id lalu pergi ke makam orang tuanya, leluhurnya, nyekar dan sebagainya. Lalu saya nyekar ke ibu saya, ngelihat ada botol Yakult. Oh, ada kakak saya datang. Terus ke makam bapak saya, ada rokok tertancap. Abang saya datang, ya, itu tanda-tandanya. Ya. Tapi saya lihat makam yang lain kering kerontang, tidak terurus, ya, tidak ada rumputnya, tidak ada bunga, ya, tidak bersih lah, ya. Tapi ada juga yang datang dengan begitu detail membersihkan, mencabut ilalang-ilalang, rumput-rumput kecil, pasir, batu yang bikin berantakan pemakaman, lalu dibersihkan oleh keluarga itu. Lalu saya ke pemakamannya Romo Hadiwijoyo, Romo Suherman, Romo Frans Doy, Romo Pranoto, Romo Bambang Wiryo, Romo Anto, ya, Romo Suto, lalu juga Romo Wianto. Ya. Saya cuma batin begini, ini romo-romo yang hebat pada zamannya. Ya. Mereka ada yang pintar-pintar, sekolah di luar negeri, ada yang bangun gereja di sana sini, ada merintis orkestra musik, ya, dan luar biasa. Tapi mungkin lama-lama juga mereka dilupakan orang. Ya. Mungkin generasi berikut sudah nggak kenal lagi romo-romo itu romo-romo siapa. Ya. Maka saya mulai merasa mungkin harus belajar kayak gitu, ya. Bahwa suatu saat mungkin kita akan ada di situ dan dilupakan orang. Sehebat-hebatnya kita, ya, belum lama ada peristiwa tokoh paling kaya se-Indonesia meninggal dunia, ya. Saudara kita Bapak Michael Bambang, juara bridge, ya, meninggal dunia. Ya. Lalu juga wakil presiden kita yang keberapa itu, ya, Bapak Tri Sutrisno juga meninggal dunia. Bagi saya pada akhirnya sehebat apapun orang, pada akhirnya akan masuk dalam kematian dan suka nggak suka lambat laun akan dilupakan orang. Walaupun Romo Edi pendidikannya S3, menjadi orang paling pintar di Ruteng misalnya, ya, suatu saat masuk ke kuburan, ya, dilupakan orang juga. Romo Yus, wah, opera komedi Samadi diundang ke sana kemari, suatu saat juga akan dilupakan orang. Sehebat apapun orang, atau mungkin kita orang biasa pun akan dilupakan. Sekaya apapun kita atau semiskin apapun kita, itu juga akan dilupakan orang. Seterkenal apapun kita atau sama sekali kita tidak dikenal, bukan siapa-siapa, suatu saat kita akan juga masuk dalam kematian dan dilupakan orang. Maka buat saya inilah hakikat kematian yang mungkin harus mulai kita renungkan dalam hidup, ya. Kita akan masuki bentar minggu depan minggu sengsara, lalu kita akan masuk pada proses kematian Tuhan Yesus. Tapi jangan lupa orang beriman percaya pada kebangkitan. Maka inilah yang mau terus diwartakan. Walaupun kebangkitan yang kita pikirkan belum tentu sama dengan kebangkitan yang nantinya akan terjadi. Ya. Belum lama saya diundang membongkar kuburan. Jadi seorang oma meninggal, lalu opanya udah meninggal lama. Ya. Lalu makam opanya mau dibongkar, mau disatukan oleh anak-anak cucunya dengan jenazah oma, lalu akan dipindah ke San Diego. Ini di Pondok Rangon waktu itu, ya. Kita bongkar, kita gali, lalu anak cucu bersama saya di pemakaman itu melihat
barang-barang apa saja yang ada di situ, di dalam makam, di sekitar jenazah, tulang belulang itu. Tulang belulang semua sudah tinggal tulang-tulang saja, benda-benda lain sudah remuk dimakan rayap dan seterusnya. Tapi lalu ada beberapa barang yang masih ada bekasnya. Ada baju kain yang begitu bagus, tapi kok belum hancur. Oh, ini baju kesukaan papa. Lalu juga ada cangkir. Oh, ini cangkir waktu dulu opa, papa suka ngopi katanya. Maka ketika meninggal dunia dimasukkan cangkir itu ke dalam peti. Saya jadi terinspirasi. Romo Edi kan suka ngopi ya. Nanti saya akan masukkan cangkir yang di Samadhi yang suka Romo Edi ngopi itu, saya masukkan ke petinya Romo Edi. Tapi pertanyaannya, apakah kita di surga nanti, kebangkitan nanti, kita perlu minum kopi? Apakah kita perlu pakai baju yang kita suka di sini? Enggak sama sekali. Apakah kita perlu rumah? Apakah kita perlu disatukan dengan orang yang kita sayang? Opa sama oma dimasukkan ke dalam satu lubang liang lahat, lalu harapannya nanti di sana mereka hidup bersama. Apakah kayak gitu ya? Kalau nanti kehidupan abadi kayak gitu, terus saya sama siapa? Masa sama dia lagi? Udah di sini sama lanangan ya kan, di sana kok sama lelaki juga. Apakah begitu? Saya ketemu Romosil lagi, ketemu si Noprin lagi. Aduh, ini kan bikin susah saya lagi nanti kalau saya begitu. Mungkin apa yang kita pikirkan begitu, karena apa? Otak kita mampunya cuma berpikir kayak gitu. Padahal Rasul Paulus mengatakan kita akan menggunakan tubuh lain yang lebih sempurna daripada yang sekarang ini, ya. Tubuh rohani kita jauh lebih sempurna daripada tubuh kita yang sekarang. Maka yang sekarang ini cantik ya, jangan GR nanti di surga cantiknya kan kayak gini, belum tentu. Yang wajahnya juga pas-pasan ya, jangan kecil hati nanti di surga wajahnya jelek kayak sekarang gitu, belum tentu. Kita akan menggunakan tubuh yang lain ya. Maka kebangkitan yang kita pikirkan belum tentu sama. Maka itulah suatu misteri yang harus kita persiapkan dari sekarang. Yang paling penting hidup baik dari sekarang ya. Kita melakukan hal-hal baik dan menolong orang, banyak berdoa, itu akan memberikan rahmat dan berkat kehidupan abadi buat kita semua.